Halo semuanya, selamat datang di Nested Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series pengerjaan soal uji kompetensi untuk jurusan pemrograman perangkat lunak atau RPL tahun 2024. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi perpustakaan digital. Selanjutnya kita akan coba soal yang kedua. Kalau kita buka paket yang kedua ini soalnya tentang aplikasi kalkulator. Nah, di mana soal ini alokasi waktunya 8 jam, kemudian alat dan bahannya sama sebelumnya, ada ditampilkan semua. Kemudian untuk soalnya, di sini ada fitur penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hanya seperti itu saja, tidak eh, seribet paket satu. Dan di sini untuk gambar kerja, di sini tidak ada gambar IRD, berarti kita tidak perlu membuat database. Dan di sini hanya ditampilkan bentuk alur aplikasinya saja. Jadi di sini mulai dari start, kemudian inisialisasi A, B, O, dan hasil, kemudian memasukkan nilai untuk A dan B, kemudian memasukkan operator, lalu di sini operatornya ada plus, minus, bagi, dan kali. Lalu apakah hasilnya kalau misalnya plus dia A plus B, kalau misalnya dia minus maka dia A min B, kalau dia hasilnya titik 2, hasilnya adalah A dibagi B. Lalu kalau dia X atau kali, maka hasilnya A dikali B. Terus kemudian cetak hasil lalu selesai. Jadi untuk soal kali ini lebih mudah dari soal sebelumnya. Oke, seperti biasa di sini untuk apa yang akan kita kerjakan, software yang akan kita gunakan adalah pertama Sum Control untuk menghidupkan Sum, kemudian ada Google Chrome, lalu ada Visual Studio Code untuk text editornya. Nah, di sini ada beberapa resource yang kita bisa gunakan seperti template admin, PHP framework, JavaScript framework, gambar yang bisa digunakan, kemudian dokumentasi dan CSS framework. Di sini karena soalnya cukup simpel, jadi kita tidak perlu bermain dengan database dan tidak perlu bermain dengan template. Kita cukup menggunakan PHP dan kode HTML untuk tampilannya. Dan untuk mempercantik kita bisa gunakan CSS nantinya. Oke, langsung saja kita hidupkan aplikasi Sum kita untuk menghidupkan server lokal kita. Jadi di sini kita klik Start untuk Apache-nya. Kemudian kita buat folder baru di C, kemudian htdoc, Sum htdoc, kita buat file baru atau folder baru dengan nama UKK Kalkulator. Oke, kemudian kita buka Visual Studio Code untuk pada editornya, kemudian kita file, open folder, lalu kita pilih folder yang tadi sudah kita buat di Sum, htdoc, kemudian UKK Kalkulator. Lalu kita buat file baru dengan nama index.php. Oke, kemudian kita buat HTML. Lalu dokumen ini kita buat kalkulator online misalnya. Oke, kemudian langsung saja kita buat form untuk aksinya. Di sini kita arahkan ke hasil titik PHP. Kemudian di form tersebut kita masukkan input tipenya number. Ini untuk angka pertama. Kemudian kita masukkan select, name-nya operator. Untuk operatornya, di sini optionnya kita sesuaikan dengan yang diminta soal. Jadi alur yang dibuat soal adalah operatornya ada 4, plus, minus, titik 2, dan X. Berarti di sini pilihannya adalah plus, kemudian minus, lalu ini titik 2 dan X. Oke, ini number kita beri nama, misalnya name angka 1. Lalu kita taruh di sampingnya name-nya angka 2. Lalu kita buat button dengan tipenya submit. Nah, kita tuliskan hitung.
Oke, jika sudah kita simpan, langsung kita buka di browser, localhost slash nama foldernya tadi UKK kalkulator. Nah, outputnya akan seperti ini. Oke, jika sudah, maka kita bisa masukkan untuk contohnya, ini kita zoom sedikit, misalnya 1, kemudian kita bisa plus, minus, bagi, kali, dan masukkan angka kedua misalnya. Lalu kita klik hitung, nanti setelah kita klik hitung, otomatis dia akan masuk ke hasil titik PHP dengan metode get yang kita kirim. Di sini kita akan gunakan metode get ya. Oke, kita hapus, kita kembali lagi ke index. Kita buat file dengan nama hasil titik PHP. Oke, di hasil PHP ini sama seperti indeks, kita Ctrl A saja dan paste saja hasilnya, hasil perhitungan. Nah, di sini kita buat if saja, kemudian kita buat H1, misalnya hasil perhitungan. Lalu di sini kita buat tampilkan hasil dengan cara kita dapatkan datanya terlebih dahulu. Oke, kita selipkan kode PHP di sini. Di sini kita pertama tangkap terlebih dahulu untuk angka 1 sama dengan $_get angka 1 yang dikirim. Kemudian angka 2 sama dengan $_get angka 2 dan operator. Operator sama dengan $get sama dengan operator. Lalu setelah didapatkan, kita if $operator sama dengan plus, maka di sini $hasil sama dengan $angka 1 ditambah $angka 2. Else, if kita if lagi, kalau dia min, maka angka 1 dikurang angka 2. Kemudian kita kasih if lagi, jika dia titik 2, maka angka 1 dibagi angka 2. Dan jika operatornya X, maka angka 1 dikali angka 2. Oke. Kemudian, setelah selesai, kita akan tampilkan di hasil perhitungan echo $angka 1 titik $operator titik $angka 2 titik kita gabungkan dengan string sama dengan $hasil. Kemudian kita kasih button atau link saja, ref index PHP, kita buat kembali. Kita simpan, lalu kita buka lagi, kita refresh terlebih dahulu. Kita beri angka misalnya 78 ditambah 12, kita klik hitung. Nah, outputnya adalah hasil perhitungan 78 tambah 12 sama dengan 90. Kita bisa kembali lagi, misalnya 44, di sini saya kurang 22, hitung. 44 kurang 22 sama dengan 22, kita kembali lagi. Misalnya 34, kita bagi 4 sama dengan 8,5, kembali lagi. 23 dan kita kali 54, hitung, outputnya adalah 1242. Nah, ini sampai sini adalah yang sudah kita buat itu sudah sesuai dengan alur kerja yang dibuat aplikasi kalkulator ini. Jadi, masa aplikasinya hanya seperti ini, jadi kita akan buat jadi lebih cantik tampilannya. Kita kembali lagi ke indeks, jadi kita buat link, ref style.css, filenya style sheet, tipenya text CSS. Oke, kita buat file baru namanya style.css. Di sini kita buat CSS supaya tampilannya lebih bagus.
saja, misalnya kalkulator online. Oke, kalau kita refresh, tampilannya seperti ini. Kita kembalikan ke ukuran semua dengan Ctrl O. Lalu di sini kita buat body, kita buat text align-nya center. Ini otomatis akan ke tengah. Lalu kita buat form. Tapi sebelumnya di body kita kasih background color. Misalnya brown warnanya. Atau blue saja, blue violet. Nah, seperti ini. Lalu di formnya kita kasih backgroundnya misalnya putih. Kemudian border radiusnya kita setting misalnya 20 pixel, padding 30 pixel misalnya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita buat width-nya misalnya 400 pixel. Kita perlebar-lebar, kemudian margin kita buat 0 auto supaya dia ke tengah. Lalu ini untuk H1-nya, defaultnya dia ada margin, berarti H1-nya kita kasih marginnya atasnya kosong, kiri kanan kosong, bawahnya kita kasih 15 pixel. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk fontnya kita ganti misalnya font family Arial misalnya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan untuk formnya atau inputnya kita buat margin bottom 20 pixel supaya ada jarak atau 15 saja. Kita samakan dengan H1-nya. Kemudian kita kasih padding 10 pixel. Oke. Lalu width-nya kita setting misalnya 100 pixel. Lalu ini untuk select, ini kita tinggal koma aja, select. Nah, tinggal bedanya font size-nya kita buat 20 pixel. Oke. Kemudian ininya kita buat lebih pendek. Width misalnya 50 pixel. Lalu text align-nya center. Oh, masih kurang, kita tambahin 60. Kira-kira seperti ini. Terus untuk hitungnya, button display block. Oke. Di sini kita koma aja supaya CSS-nya ikut. Ini kita buat margin auto atasnya kosong, kiri kanan auto, bawahnya 15 pixel. Atau 15-nya kita buat kosong juga. Kira-kira seperti ini. Lalu width-nya misalnya 300 pixel. Oke, kurang 320. 310. Lagi 315. Oke, kira-kira seperti ini. Di tampilannya agak lebih baik. Lalu backgroundnya kita setting jadi blue, colornya white seperti ini, dan bordernya kita buat kosong. Oke, kita hitung. Nah, outputnya seperti ini. Jadi kita tinggal ambil CSS-nya saja untuk halaman hasil. Jadi link href-nya ini kita copy. Oke, formnya ini juga kita copy. Actionnya kita buang. Ini hasil perhitungan kita masukkan. Lalu PHP dan linknya ini kita buang, kita masukkan.
Nah, di sini kembalinya A. Kita tinggal tambahkan saja koma A. Di bawahnya juga koma A. Plain text declaration. Ini untuk A-nya di sini saya buat top dan default untuk font size-nya saya kira seperti ini. 3 dibagi 2, hitung 1,5. Kita kembali. Nah, kira-kira seperti itu cara mengerjakan soal uji kompetensi paket 2. Dan di sini ada cetak hasil. Nah, sebenarnya di sini sampai sini aja sudah menampilkan hasil, tapi di sini saya akan tambahkan tombol cetak atau tombol print. Cetak.php atau langsung saja ini kita buat di halaman ini aja. Button, tabnya button, terus kemudian on click return window.print. Oke, kembalinya kita ganti cetak. Kita kasih aja nggak apa-apa. Oke, klik. Nah, di sini hasil perhitungan muncul, ada kembali dan cetaknya masih ada buttonnya. Di sini kita hide dengan CSS, add media print, A, plain note, cetak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi begitu cara mengerjakan soal uji kom untuk paket 2 untuk membuat kalkulator, sangat simpel sekali. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.